Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian subuh pagi hari ini, pertama tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam urusan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini kita melanjutkan pada buku kita, buku Kanal Berkah, yang perjalanan kita sudah sampai di bab rahasia yang keempat, yaitu bertindaklah sekarang. Yang lalu kita sudah berbicara bahwa mengapa kita perlu menjadi kanal berkah setiap kita, karena alasannya yang pertama ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Ta'ala, dan salah satu agar kita menjadi manusia terbaik adalah bagaimana mengupayakan kita menjadi manusia bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Dan yang kedua, kenapa kita harus menjadi kanal berkah? Karena kita ingin menjadi manusia yang lebih dicintai Allah Ta'ala. Dan salah satu rahasia agar kita bisa dicintai Allah Ta'ala menjadi mukmin yang kuat. Mukmin ada dua, mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat. Dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, dan sebagainya. Dan tentu yang ketiga alasannya adalah menjadi manusia, ingin agar menjadi manusia yang hidupnya lebih indah, lebih mudah, dan lebih barokah. Dan untuk mencapai itu ada 7 kiat atau 7 rahasia yang harus kita pelajari. Rahasia yang pertama, mengetahui keutamaan menjadi kanal berkah, kita sudah kupas bersama-sama. Yang kedua, mengimani bahwa setiap kita punya potensi untuk menjadi kanal berkah. Dan yang ketiga, pertemuan yang terakhir adalah menetapkan pilihan bahwa kanal berkah, menjadi kanal berkah adalah pilihan. Bisa menjadi kanal berkah dengan doa kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita. Dan hari ini masuk ke rahasia yang keempat, yaitu bertindaklah sekarang untuk segera menjadi kanal berkah. Nah, perlu kita ketahui di rahasia keempat ini, kalau yang punya buku di halaman 81 di buku ini, potensi tanpa aksi tidak akan berbuah prestasi. Allah titipkan kepada kita potensi otak kita yang luar biasa. Begitu kita lahir, Allah Ta'ala dititipi satu potensi yang disebut otak kita. Berapa sel kita? 100 miliar sel kita, sama semuanya. Potensi hati kita, potensi fisik kita, potensi yang Allah titipkan kepada kita, tidak ada
tidak akan pernah membuahkan prestasi tanpa aksi. Perhatikan dengan baik. Potensi tanpa aksi, tanpa tindakan, tidak akan pernah menjadi prestasi. Nah, pengetahuan, kemampuan, dan pilihan tidak bisa mengubah hidup kita sedikit pun kecuali harus ada tindakan. Kita tahu menjadi kanal berkah luar biasa, tahu. Kita mampu, punya potensi, harta punya, pikiran punya, doa punya, gitu, karena tinggal berdoa. Tapi itu semua nggak akan berbuah apapun kecuali ada tindakan. Ini yang sering dilupakan orang. Orang baru berhenti puas dengan tahu, padahal tahu saja berarti potensi tadi tidak akan berbuah apa-apa tanpa aksi. Nah, perhatikan dengan baik. Nanti Bapak bisa baca di buku saya halaman 81. Benda sekecil sampah pun tidak bisa dipindahkan oleh seluruh konsep manajemen kecuali harus dengan tindakan. Tindakanlah yang menentukan. Oh, kita tahu teorinya 1, 2, 3 menjadi kanal berkah akan tetap tinggal di bumi. Menjadi kanal berkah kalau kita memudahkan orang, dimudahkan oleh Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Tahu semua. Tapi sekali lagi, kalau sekedar tahu tidak ada tindakan, tidak akan berubah apa-apa. Kita tahu bagaimana masjid ini harus bersih bagian dari iman. Kalau bersih kita nyaman, tapi semua dalam diskusi, tidak ada tindakan, nggak bisa berubah. Maka dikatakan memindahkan sampah yang kecil sekecil ini dengan seluruh konsep manajemen nggak akan selesai kecuali ada tindakan. Tindakan yang menentukan itu. Oke, nah begitu kita sudah memilih untuk menjadi kanal berkah, ingin menjadi berdaya diri dan berdaya ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah segera ambil tindakan, take action now. Sudah, bertindak. Jangan selalu berpikir menunggu waktu yang tepat, saat yang tepat. Kenapa? Tidak ada yang tahu waktu yang tepat bagi dirinya. Jadi banyak orang mau memulai sesuatu, entah itu memulai usaha, memulai belajar, memulai apalagi menjadi kanal berkah, misalkan ingin bermanfaat orang lain, nunggu waktu yang tepat. Nah, padahal tidak seorang pun di dunia ini yang tahu kapan yang tepat kita untuk mulai. Perhatikan dengan baik. Tidak ada yang tahu kapan yang tepat, karena kita selalu berpikir kapan yang tepat. Bayangkan saja seorang pengusaha mungkin akan gagal menjadi pengusaha ketika menunggu keadaan yang sempurna sebagai syarat untuk memulai usaha. Nunggu sempurna, nunggu waktu tepat, baru mulai usaha. Seluruh pengusaha yang sukses telah memulai usaha dengan bertindak langsung meskipun di sana sini ada banyak kekurangan saat mulai dulu. Jadi kalau kita perhatikan, entah sekarang mereka yang sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang sosial, punya misalkan ada tetangga kami pesantren Bogor yang punya santri sampai 20.000 misalkan, atau yang lain, mereka sekarang ada, pastikan, tanya kepada mereka ketika mulai bukan nunggu saat yang tepat, nunggu semburat, tapi mereka mulai saja. Ini yang bedanya. Jadi banyak orang gak segera mulai, kapan? Nunggu waktu yang tepat. Ya, kalau sejarah An-Nahl yang Allah titipkan kepada kami sekarang ini, tidak tiba-tiba ada, tidak nunggu, punya uang 1 miliar dulu untuk bebasin tanah, punya 1 miliar dulu untuk bangun gedung, punya uang berapa lagi, terus enggak. Kita saat itu dengan kondisi yang terbatas, tapi yang jelas punya arah mau kemana, mulai. Bayangkan mau mulai pesantren yang sekarang ada di Bogor tuh, Pak Bondan tuh sering mampir ke vilanya Pak Bondan di Bogor sana, ada 3 hektar dengan bangunan hampir sudah lengkap, dari mulai masjid, asrama, aula, rumah guru, kemudian lab terakhir, ada kambing, ada macam-macam situ. Itu dimulai dari mengurus penghulu sekitar rumah. Itu mulai, tidak nunggu waktu yang
tepat. Kenapa? Ingat kalimat motivasi ini. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka akan termotivasi. Dalam segala hal, kita yang olahraga nih, kata dokter untuk ngurungin gula kita, di samping minum obat, misalkan suruh olahraga. Nah, olahraga nunggu waktu yang tepat, nunggu termotivasi, gitu kan? Enggak. Begitu tahu, ya olahraga aja, nanti akan termotivasi, bergerak saja. Mau belajar tahsin, nunggu waktu yang tepat, nunggu termotivasi. Udah berapa tahun dari Ramadan ke Ramadan, dari Januari ke Januari, belum mulai. Kenapa? Nunggu waktu yang tepat, nunggu termotivasi. Nah, karena dibalik sekarang, jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi apa? Bergeraklah maka akan termotivasi. Nanti praktekan ya. Mohon maaf, kalau yang grup goes mah udah biasa ya. Pagi-pagi langsung keluar sepeda aja. Coba orang yang jalan olahraga, lalu mau olahraga nunggu termotivasi, nggak mulai-mulai. Bapak nyoba aja, bangun tidur, habis sholat subuh, habis zikir pagi, keluarnya jalan. Begitu jalan udah 100 meter, udah bergerak, terus bergerak. Ayo yang kebagian belajar nulis, kan Bapak banyak pengalaman ini daripada disimpan. Kalau kita nulis nunggu termotivasi, nggak nulis-nulis. Apa dikira walaupun saya sekarang dengan izin Allah ya sudah 7 buku yang saya tulis. Ketika nulis nunggu termotivasi, enggak. Pokoknya buka aja laptop, ketik aja sudah, ambil buku gitu kan. Nah begitu udah ketemu satu aja pilihan kata, mulai muncul gitu. Jadi dibalik ya, jangan nunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah, maka akan termotivasi. Mau ngapal Quran, mau belajar tahsin, mau apa. Nah, yang kaitannya sekarang menjadikan hal berkah. Bergerak aja. Bawa apa makanan, kasih orang, bergerak. Ingat orang, doakan. Sudah. Nggak usah nunggu waktu yang tepat. Nah, kabar baiknya, bonus dari Allah SWT buat kita, Allah akan memberi jalan setelah kita bergerak dengan sungguh-sungguh. Bapak nanti bisa lihat di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Saya izinkan berdiri. Jadi waktu saya training motivasi diajarkan adalah yang ketika kita mulai, yang penting dari kita langkah pertama. Langkah kedua, ketiga Allah sudah menyertai kita. Ada apa? Allah akan memberikan jalan-jalan kami, menunjukkan jalan-jalan kami. Tapi kalau kita diam saja, tunggu ditunjukkan jalan. Begitu. Enggak, mulai gerak gitu ya. Gerak. Langkah pertama ini penting sekali. Langkah pertama mulai. Contoh kalau kami waktu itu posisi kami alhamdulillah satu sebagai connect truk ketika mulai jadi profesional, alhamdulillah bagus sekali, posisi yang perlu perjuangan luar biasa. Jadi seorang connect truk, tapi saya punya impian. Ketika saya meninggal nanti apa yang mengalirkan kepada saya, sedangkan kalau saya sholat sudah meninggal, pahala sholat putus. Baca Quran meninggal, baca Quran putus. Tapi bagaimana sudah meninggal pahalanya mengalir? Dan bagaimana dengan waktu yang sama punya hasil berbeda? Sekarang saya di sini, santri lagi baca Quran, pagi-pagi begini kan, sedang setoran, ada yang belajar kitab, macam-macam. Ya, kalau yang di daerah mungkin kan kita santri nyebar, sudah mulai aktivitas, ngajar dan sebagainya. Kita di sini pahala mengalir dari kanal berkah yang kita buat dari mana-mana. Bagaimana caranya? Saya kalau nunggu punya uang, jangankan untuk bikin pesantren, untuk ngurus rumah tangga dengan pendapatan seorang connect truk berapalah gitu kan, tetapi saya memulai. Saya tahu waktu itu kalau saya ngajar bapak-bapak siapa yang percaya, yang paling gampang saya panggil pemulung. Nah, mau nggak ngaji sama ayah? Oh enggak, saya kalau ngaji kan gimana, saya nyari uang sehari sekian-sekian. Oh saya tanya, berapa sehari kalau mulung? 20.000.
20.000. Boleh kalau gitu ngaji dengan ayah, paling 1 jam dapat 10.000, sisanya mulung. Wah, datang. Apa mudah? Tidak. Walaupun dapat uang, nggak semua pemulung mau gitu ya. Nah, dari situ mulai, oh ternyata nggak efektif jadi pemulung. Itu saya sampaikan bahwa yang penting mulai tadi. Yang kedua, ternyata nggak efektif. Maka muncul ide kalau itu bikin panti biar kita bisa bina langsung. Ternyata kurang efektif juga kalau anak ikut kita tetapi masih sekolah di luar, kadang-kadang nggak terkontrol. Langsung setelah bikin panti, bikin rumah didik, bikin pesantren dan sebagainya. Nanti akan ketemu urut-urutannya. Yang penting kita jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka akan termotivasi. Gerakan pertama sebagai awal menunjukkan keseriusan kita sungguh-sungguh dalam bahasa ayat ini, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Saya tanya kepada Bapak Ibu, jalan-jalan kami ini banyak jalan apa satu jalan? Banyak jalan. Rumusnya apa tadi? Sungguh-sungguh bergerak, nggak diam saja, gitu. Jadi mulai saja, mau buka usaha, mau apa, gitu ya. Semua dari sini. Baik. Nah, coba perhatikan ayat yang lain sebelum saya ke teknis ya, biar ada spirit nuansanya bahwa ini benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayangnya sama kita. Bahkan jika tindakan kita sudah diniati untuk membuktikan ketakwaan dalam arti yang luas, maka jaminannya jelas Allah akan mengajari kita ilmu yang kita tidak tahu. Lihat sini. Jadi ketika kita sungguh-sungguh bertindak dengan niat yang sungguh-sungguh, maka Allah tambahkan ilmu, bahkan kayak dengan takwa. Di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Takwa kita karena sungguh-sungguh ditambah ilmunya lagi, takwa ditambah ilmunya lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan, bukan teori yang dirumuskan di kepala kita. Baik, Allah juga akan memperbaiki keadaan kita yang sebelumnya. Nah, dengan yang bertindak makin sempurna. Tapi kalau cuma dibayangkan, cuma diangankan, tidak akan ada perubahan. Janji Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Lihat sini. Kita niat bertakwa dengan sungguh-sungguh, ketakwaan kita mengundang satu, kita akan dibimbing diajari oleh ilmu. Yang kedua apa? Di sini dikatakan Allah akan memperbaiki. Jadi ini konsep yang kemudian dalam teori modern dalam bahasa Jepang disebut kaizen, penyempurnaan terus menerus, perbaikan terus menerus. Nah, di sini kita bersyukur Allah memperbaiki amalan kita, Allah memberi ilmu kepada kita. Kenapa itu turun semua? Dengan tindakan kita. Kita terus melakukan amalan bertakwa. Jadi jangan nunggu diam aja ingin dapat hidayah, kemudian tiba-tiba soleh, enggak. Tindakan yang terus dilakukan. Baik. Di halaman 83, kesempurnaan dalam tindakan. Orang bijak berpesan, kesempurnaan dalam segala hal itu tidak pernah dihasilkan dari satu tindakan, tapi dihasilkan dari kebiasaan. Jadi kalau ada orang pidato bagus, nggak mungkin orang sekaligus pidatonya bagus. Orang yang pidatonya bagus karena dia melakukan tindakan pidato berulang-ulang. Bapak bisa lihat rekaman Rahmat awal-awal menyampaikan materi di sini. Tentu beda dengan sekarang. Saya dulu kalau ngomong cepat sekali, sampai sekarang pun masih demikian. Nah, untuk bisa sepelan ini pelatihannya luar biasa. Karena orang bilang aslinya saya kalau ngomong cepat. Walaupun udah pelan begini masih banyak masukan, terlalu cepat, Rahmat.
Ini menggambarkan semua perlu latihan. Jadi kesempurnaan tidak pernah dihasilkan ya dalam satu tindakan, tapi dihasilkan dari sebuah kebiasaan terus saja. Nah, karena itu saya sering berpesan, kalau kita semua merindukan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul itu baik, khotimah akhir-akhir yang baik, maka tidak mungkin orang yang tidak pernah melakukan kebaikan ya dengan izin Allah secara konsep, kecuali memang Allah mentakdirkan seperti itu, pilihan yang mungkin secara tiba-tiba baik. Kenapa? Kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Saya ulang lagi, kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Maka biasakan sesuatu dengan baik. Orang yang sudah membiasakan diri kalau makan harus duduk, agak tidak nyaman kalau makan sambil berdiri. Tapi sebaliknya, orang yang nggak pernah makan sambil duduk, ya refleks aja berdiri sambil makan, bahkan sambil jalan, gitu tuh. Itu. Jadi hanya sekedar amalan yang ringan, makan sambil duduk pun harus dibiasakan. Hanya sekedar habis sholat berzikir harus dibiasakan. Semua memerlukan sebuah kebiasaan. Kebiasaan diawali dari tindakan yang berulang-ulang. Oke. Kunci kesuksesan bangsa Jepang di berbagai lini, ya, di berbagai lini industri yang ditangani adalah penerapan Kaizen. Mungkin teman-teman bapak-bapak yang kebetulan di perusahaan Jepang ya, kebetulan saya ditakdirkan memberikan motivasi di beberapa kantor di sana. Apa konsep mereka? Kaizen. Wah, di mana-mana itu slogannya. Kaizen adalah istilah bahasa Jepang yang artinya kurang lebih perbaikan berkesinambungan atau perbaikan terus-menerus sehingga kesempurnaan demi kesempurnaan didapat. Jadi terus perbaikan. Bapak lihat, mohon maaf ya, saya lihat produk mobil mereka, nggak aja tuh ganti tahun, ganti model, ganti apa, itu baru dari produknya, wujudnya gitu. Ganti model terus, penyempurnaan. Dari segi bekerja, saya ngajar udah belasan tahun di sana. Dulu satu mobil dikerjakan, misalkan saja, oleh 3 orang dengan waktu sejam misalkan. Oh, sekarang berubah. Bagaimana ini dikerjakan oleh 2 orang? Waktunya 45 menit. Terus maju. Jadi ada semacam penyempurnaan yang terus menerus. Nah, kita umat Islam lupa bahwa yang punya konsep ini Islam. Coba lihat kaulnya Imam Ali, kaulnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka. Berarti satu pilihannya Pak, hari ini lebih baik dari kemarin. Perhatikan nggak Pak kita? Apakah sholat kita lebih baik dari kemarin? Apakah sedekah kita lebih baik dari kemarin? Kalau enggak berarti Pak, pantas bahasa Jepang yang maju konsepnya dari Islam. Ya. Ini konsep Islam dipakai oleh orang lain. Mestinya ini yang harus kita. Ekonomi kita harus lebih baik, kesehatan kita lebih baik, amalia kita lebih baik, terus progres tahun demi tahun. Dengan aja udah berapa tahun. Ya, dulu TK kita baca Qur'annya At-Takatsur sampai anak. Sekarang sudah cucu kita udah TK masih segitu juga, nggak nambah 1 surat pun. Itu lebih baik atau lebih buruk? Jangan-jangan malah pada lupa hafalannya. Celaka gitu. Harus lebih baik. Lebih baik bisa kualitasnya, bisa kuantitasnya dan sebagainya. Baik. Itu di halaman 84. Jangan menunggu saat yang tepat. Banyak manusia tertipu oleh datangnya saat yang tepat atau keadaan yang sempurna. Menunggu dan menunggu hingga akhirnya hilanglah kesempatan. Wah, saya akan mulai tasin deh nanti kalau waktu sudah tepat. Waktu masih kerja nanti kalau udah pensiun. Kalau udah pensiun nantilah kalau begini begitu. Akhirnya sampai mati nggak sempat memperbaiki tahsin kita. Gimana tanggung jawab kita di hadapan Allah kalau bacaan Quran yang selama ini kita baca ternyata belum standar? Bagaimana? Kita bagaimana berargumen di hadapan Allah? Saya tanya.
Mestinya kita belajar. Kalaupun kita belum sempurna, Allah ketika tanya, bacaan kamu belum sempurna, nggak usah ditanya, Allah udah tahu orang ini lagi belajar. Gugur kewajiban kita. Kita nggak pernah mencoba untuk menjadi kanal berkah, nggak mencoba. Mati gimana? Titipan Allah yang begitu banyak sama kita hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal Allah yang menyampaikan melalui Rasulnya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kenapa kita nggak mulai? Menunggu waktu yang tepat, sehingga menunggu kesempatan yang baik, hilang kesempatan. Muhammad Mahmud Sami Al-Barutidi, seorang penyair Mesir, berpesan, bergegaslah menangkap peluang dan janganlah sampai engkau kehilangan momennya, sebab kemuliaan seseorang ditentukan dalam menggunakan kesempatan. Ya, mumpung lagi hidup, mumpung masih bisa baca, mohon maaf, terenyuh saya mendengarnya. Seorang jamaah di Baitul Rahim Bila Kartini suatu hari menangis. Kenapa Pak menangis? Pak, saya sedih Pak. Saya baru operasi mata saya, berhasil Pak, tapi nggak kuat baca lama. Alhamdulillah sebelum ini saya sehari bisa baca 5 juz Pak Ustaz. Bertahun-tahun saya sehari 5 juz. Begitu mata saya sekarang habis operasi, jangankan 5 juz, 1 juz belum tentu selesai. Lelah, keluar air mata buat baca. Luar biasa. Bayangkan orang ini begitu mensyukurinya. Walaupun ada penyesalan di sini, betapa kemarin tidak lebih banyak dari itu. Sehari 5 juz. Kenapa? Dia tidak nunggu waktu yang luang, nunggu sempurna, nunggu momen yang tepat, baca Quran. Mumpung apa? Kita masih diberi dititipi Allah mata yang bisa melihat. Ya. Kan bisa melihat, tapi kalau baca tulisan kecil jadi susah. Nah, sekarang mumpung masih bisa. Nah, ini dikatakan jangan menunggu waktu yang tepat, saat yang tepat, nunggu sempurna. Nanti dia baca Quran kalau sudah selesai tahsinnya, sudah tetap baca sambil belajar. Seperti itu gambarannya. Sudah latihan menolong orang lain sambil belajar. Mungkin masih salah kita dalam berkanal berkah, tetap berproses sambil belajar. Tidak ada yang sempurna. Tidak satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, karena sejak awal tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tepat bagi dirinya. Jangankan mikir yang tepat bagi dirinya, setelah ini pun kita nggak tahu kok. Siapa yang menjamin habis ini kita masih ada? Jangan berpikir saat yang tepat, karena tidak ada orang tahu saat yang tepat kapan bagi dirinya. Wong besok aja kita nggak tahu masih ada apa enggak. Aku berpikir mencari saat yang tepat. Oke? Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita di surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Kau nunggu saat yang tepat, besok aja nggak ngerti mengerjain apa kita. Sudah, setiap saat tepatlah buat kita. Mulai saja. Oke. Nah, kabar baiknya adalah karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Semua orang sukses di bidangnya masing-masing, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ekonomi, di bidang sosial. Mereka yang sukses pada awalnya juga tidak tahu apa yang tepat yang harus mereka lakukan, akan tetapi mereka memulai. Saya ulang lagi ya pointer ini biar agak lebih ngena, mudah-mudahan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan yang tepat untuk mulai. Jangankan waktu yang tepat, besok aja kita tidak tahu masih ada apa tidak, apa ini kerja nggak tahu. Kabar baiknya, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Semua orang yang sekarang menjadi orang sukses di bidang apapun, awal mulanya pun tidak tahu apa yang tepat bagi diri untuk melakukan, untuk memulai. Bedanya dengan kita, mereka memulai. Apa bedanya? Mulai, gitu ya. Mulai. Saya sudah ketemu banyak orang yang, misalkan saya pernah bedah buku di rumahnya,
di kantornya Bu Nur Hayati, Wardah Kosmetik. Bapak tahu ya, Wardah Kosmetik begitu terkenal ya. Begitu saya ketemu, dia waktu itu baru mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari ITB. Saya bedah buku di sana, Rahasia Sukses Tanpa Batas. Begitu dia memberi sambutan, Masya Allah, bagaimana sekarang dia dengan karyawan yang 20.000 karyawan, pabriknya 20 hektar, seluas itu, dimulai dari sesuatu yang sederhana saja. Bisnis kecantikan dari rumahan begitu, setelah ngelamar di beberapa apotik ditolak begitu. Sudahlah mulai usaha aja. Tidak nunggu sempurna, nunggu punya kantor dulu, pabrik dulu, bayangkan aja. Yang kemudian dari situ menjadi sekarang luar biasa. Mereka memulai. Kenapa kita sekarang tidak bergerak, tidak ada kemajuan? Apa Musa? Karena tidak segera memulai. Sudah pulang dari sini, Bapak ingin menjadikan ahli berkah di bidang apa? Kemarin pilihannya sudah. Oke, sekarang saya kalau mau pergi bawa misalkan air mineral. Nanti kalau ada orang di jalan kelihatan kehausan, bagi boleh. Bapak merasa banyak mainan bekas, bawa aja. Nanti kalau lewat banyak orang-orang nggak punya, kasih ke anaknya. Jadi simpel sekali. Setiap ke masjid pastikan saya ngantongin uang walaupun 10.000, taruh sini, pastikan kanal berkah sudah. Pastikan setiap pagi mendoakan guru kita, teman kita, orang-orang telah di jalan sukses kita, sebut mereka. Ya, sekali-kali syukur bisa rutin, doakan mereka. Tanpa mereka, apalah artinya kita? Tanpa guru kita, tanpa orang-orang dulu menolong kita, asbab mereka. Pernah kita berpikir itu, karena berkah. Mungkin mereka lagi butuh doa kita dan sebagainya. Mulai. Oke. Hikmah dari ayat tadi, hikmah manusia tidak diberi kemampuan untuk mengetahui dengan pasti hari esok. Yang pertama, agar kita menggunakan hari ini seoptimal mungkin untuk berbuat sesuatu. Jadi kenapa kita nggak dikasih tahu sama Allah apa yang akan terjadi besok? Agar kita berbuat seoptimal mungkin hari ini, berbuat sesuatu dengan maksimal. Kita nggak tahu masih ada nggak siang nanti, mumpung masih ada kesempatan. Sholatlah dengan baik, ngajilah dengan baik, jangan-jangan ngaji terakhir. Kenapa kita nggak dikasih tahu besok masih ada apa? Di sini. Ya, jadi kita kenapa tidak dikasih hari apa yang terjadi besok gitu? Yang pertama, agar kita menggunakan hari ini seoptimal mungkin untuk berbuat sesuatu. Sini katakan hadis Rasulullah, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fanistata'a alla taquma hatta yakrisaha falyakrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tanganmu salah seorang dari kalian ada sebatang tunas atau biji pohon, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat itu menanamnya, maka tanamlah. Kabarin besok hari kiamat, tapi di tangan masih ada pun, tanam aja. Gunakan hari seoptimal mungkin. Kita tahu besok kiamat, tapi gunakan yang sekarang, bisa tanam gitu kan. Nah, ini kenapa kita nggak dikasih tahu apa yang terjadi, biar menggunakan waktu ini seoptimal mungkin. Bisa berzikirlah, maka jangan sia-siakan. Maka perlu kita matematika waktu sama, isi beda. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ini waktu sama nih, jam 5 misalkan di sini, jam 5.45. Di luar juga jam 5.45. Sebagian orang masih tidur, belum bangun, sebagian lagi bermaksiat, sebagian lagi belum tidur, bahkan yang satu masih tidur belum bangun, yang satu lagi masih tidur belum bangun. Sama, di sini juga jam 4.45. Bedanya apa? Selesai kajian kita insya Allah ta'ala mudah-mudahan dapat penyerahan. Insya Allah dapat pahala dulu di sini, pahala sholat suruh. Yang di sana yang tidur, bangun apa? Dapat apa? Ya mungkin kekenyangan tidur, mungkin begitu ya. Ini waktu sama, isi beda. Maksimalkan. Ya. Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tandiris sabah, wa idza asbahta fala tandil masa, wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari.
gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hebatnya Islam. Jadi kenapa kita nggak dikasih tahu apa yang terjadi besok agar bisa mengoptimalkan saat ini? Optimalkan, jangan nunggu gitu ya. Maka aneh kalau orang mau usaha nunggu saat yang tepat, mau mulai menjadi kanal berkah nunggu saat yang tepat, mau nunggu apa lagi? Mau belajar tahsin nunggu waktu yang tepat. Emang tahu kapan waktu yang tepat? Jangan waktu yang tepat besok aja kita nggak tahu gitu ya. Itu gunanya agar kita bersegera melakukan tindakan dengan seoptimal mungkin. Hikmah yang kedua, kenapa kita diberi kemampuan untuk mengetahui dengan pasti hari esok? Karena agar kita bergantung kepada Allah sekuat-kuatnya. Jangan sampai kita bergantung pada kalkulasi kita, nalar kita, prediksi manusia atau modal yang kita miliki. Bergantung kepada Allah untuk hari esok pada saat kita menggunakan kesempatan hari ini untuk melakukan sesuatu sebaik mungkin adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, inilah tawakal. Jadi ada dua hal kenapa Allah tidak kasih tahu kita besok apa yang terjadi. Pertama, agar kita menggunakan waktu seoptimal mungkin yang kita ada. Sekarang bahkan kalau terjadi besok kiamat masih ada di tangan kita pohon tanam gitu ya, gunakan. Yang kedua, agar kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada asbab. Banyak kita tertipu bergantung kepada asbab. Kita karena merasa ini bisnisnya di tempat yang strategis, bukanya dari pagi sampai malam. Ya lakukan saja, tapi yang memberi rezeki bukan semata-mata karena tempatnya strategis. Banyak toh rumah makan yang di jalan dalam sulit masuk mobil ramenya nggak kira-kira, sebagian restoran tempat yang ramai sepinya nggak kira-kira. Banyak toh orang yang dari tamatan luar negeri gelar-gelarnya doktor ya, ilmunya banyak, tapi mohon maaf manfaatnya nggak terasa oleh umat. Tapi ada orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi orang merasakan manfaat ilmunya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan kalkulasi dengan semua. Ini yang disebut tawakal. Tawakal adalah pekerjaan hati. Pada saat hati menggantungkan hasil kepada Allah, maka pikiran, tangan, dan kaki tetap harus berusaha. Ya, Allah menjanjikan kepada orang bertawakal ini, kepada orang yang hanya bersandar kepada Allah, lihat, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi sekali lagi, ketika kita mau bertindak, bertindaklah sekarang. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah, maka akan termotivasi. Ya, karena apa? Kita nggak boleh nunggu yang saat yang tepat, karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat. Nah, kabar baiknya, kalaupun kita nggak tahu kapan yang tepat, gitu ya. Orang-orang sukses terdahulu pun begitu. Mereka awalnya tidak tahu, mereka tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai usaha, kapan waktu yang tepat mulai menjadi kanal berkah. Tapi bedanya dengan sebagian orang, mereka orang-orang sukses memulai. Ini kata kuncinya. Baik, nah kemudian kita akan belajar panduannya dalam bertindak. Kalaupun kita tidak tahu apa yang tepat atau apa yang terbaik untuk memulai, minimal kita tahu 5 lah. Kita nggak tahu kapan yang tepat untuk mulai gitu ya, tapi minimal kita tahu yang 5 ini. Apa? Yang pertama, harus tahu mulai dengan niat yang bulat dan benar. Jadi sebelum memulai sesuatu, mulai dengan niat yang bulat dan benar. Analognya seperti apa sih? Ibarat bola, mana bisa bola itu menggelinding jika tidak bulat. Tekad dan niat pun tidak bisa berjalan kalau setengah-setengah. Harus benar-benar bulat, sehingga fokus pikiran dan hati ini memancar seperti sinar laser ke suatu sasaran.
Jadi saya sering mengilustrasikan begini, kenapa bola bisa menggelinding? Karena bulat. Kalau udah kempes, gelinding nggak? Terus bagaimana agar gelinding? Di pompa, biar apa? Bola. Kenapa kita nggak segera memulai? Niat kita belum benar-benar bulat. Ya, niat kita belum benar-benar bulat, jadi nggak gelinding. Kalau bulat, bolanya ketemu jalan. Ketemu jalan. Ada beberapa impian yang semoga Allah bimbing ya, mohon doanya semua. Dulu ketika kami belum ada pesantren, niat bulat kami ingin menjadi kanal berkah. Sudah alhamdulillah dititipi dengan mulai dari ngurus pemulung, jadi menjadi panti dan akhirnya menjadi pesantren. Niat berikutnya apa? Saya ingin betul pesantren mandiri, semandiri-mandirinya. Diawali dari apa? Bismillah deh, pokoknya saya nggak buat proposal. Sudah dimulai dari usaha akikah, kemudian pelihara kambing, terus belum cukup ini. Saya ingin nambah santri, nambah tanah, nambah apa? Qadarullah perjalanan waktu ketemu yang bisnis nggak pernah dibayangkan. Dulu saya nggak tahu tentang bisnis tambang. Allah pertemukan. Saya dulu tidak tahu bagaimana urus tentang bisnis, misalkan transportasi seperti tongkang, dump truck, ketemu jalan sehingga dimulai. Terus sampai banyak hal yang ketemunya itu setelah niat bulat, gelinding terus. Pokoknya saya nggak mau lembaga dalam tanda petik Allah titipkan kepada kami ada apa-apa lalu menjadi berubah sistemnya. Saya ingin mereka tetap gratis sampai kapanpun, tetapi secara teori ekonomi aman. Kenapa? Dia punya passive income, dia punya dana abadi, banyaklah konsepnya. Bayangannya, kalau santri sekian berarti sekian hektar harus kita punya untuk padinya. Kalau santri sekian berarti masukan yang mungkin masuk dari beberapa unit usaha untuk kesejahteraan guru ada sekian nilainya dan sebagainya. Niat bulat biar menggelinding. Jadi kalau sekarang belum segera menggelinding niat kita, memang kelihatannya belum apa? Belum bulat gitu, masih setengah. Jangan-jangan nanti berhenti di jalan, kayaknya nggak mungkin. Berarti apa? Bulat belum itu? Belum. Bismillah gitu ya. Jika kita sudah memulai sesuatu dengan tekad bulat, lalu tindakan kita menggelinding, dipastikan insya Allah ada hasil. Bahwa tidak ada hasil yang sempurna dan tidak ada hasil yang bisa datang dengan perjuangan yang indah, ini memang tidak bisa kita tolak. Perjuangan itu penuh dengan liku dan harus menghadapi berbagai macam kenyataan. Ya terus jalan. Kalau kempes, kita pompa lagi gitu ya. Jangan tertipu dengan godaan setan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 5, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kalau kita nolong agama Allah, ditolong. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Kalau kita ingin dimudahkan Allah, mudahkan orang lain. Pasti benar. Janji Allah pasti benar. Maka sekali-kali jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan sekali-kali setan yang pada menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jangankan mikir anak yatim, kamu aja memikir anak kamu sendiri susah. Kendor. Gimana nanti kalau kamu begini-begini, tiba-tiba di tengah jalan salah, mundur. Apa kata orang? Apa kata dunia? Banyak macam-macam. Ya, hati-hati itu ya. Jadi kita harus punya diawali ketika mau jadi kanal berkah, niat bulat dan benar. Bulat tapi nggak benar, kacau juga kan? Harus benar biar ada pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mulai dengan arah yang benar. Kalau Bapak mau ke Lampung, peta yang dipakai peta ke Surabaya apa ke Sumatera? Ya jelas petanya, arahnya. Nah agar arahnya benar, zaman sekarang saya aja kemarin yang hari apa itu kan saya ada kajian ibu-ibu di sini. Saya sebelumnya di Al Husna Komplek Depkes. Saya bilang sama supir, nah coba lihat, kita mau ke Komplek Depkes, buka Google, apa kita harus kembali ke tol atau jalan? Ternyata ada jalan tembus, lebih dekat ke sini lah belakang, masya Allah. Kenapa sampai di sini? Dengan arah, dengan guidance, apa namanya, GPS. Hidup kita, kalau Bapak ingin program Bapak cepat sampai di bidang usaha, di Bapak pertama pastikan arahnya jelas. Mau kemana? Saya beramal kanal berkah, ingin menjadi apa namanya, mencari doa Allah, semua diniatkan Allah. Yang kedua, Bapak cari mentor, GPS-nya. Sampai detik ini mentor saya macam-macam, begitu masuk di dunia tambang saya udah orang legal biar saya nggak kesalahan.
Oh ini misalkan bagaimana kerjasama. Yang kedua, saya harus menambah ilmu komunikasi karena makin banyak ketemu orang, menambah konsep agar lebih efektif. Banyak mentornya, banyak saya mentor secara hukum agama, saya punya yang tempat bertanya tentang bisnis, saya tempat punya bertanya tentang legal, kan ada. Kita butuh mentor. Inilah gunanya kita datang di sini, saling mengisi, ya itu biar arahnya benar. Yang ketiga, mulai dengan sikap yang benar. Kenapa harus sikap yang benar? Bisa jadi dalam perjalanan tidak seperti yang kita impikan. Mau ke Lampung, Qadarullah misalkan saja, sampai di Merak macet total. Karena apa? Penumpang penuh. Kita mau buru-buru. Bagaimana caranya? Ya, sikapnya benar. Oh, mungkin ini tidak harus sekarang kita berangkat, atau agar tetap berangkat kita keluarkan biaya naik pesawat dan sebagainya. Dalam perjalanannya tidak semulus yang kita program. Ya. Saya dulu ngebayang gini, kalau di satu tempat, di situ ada panti, ada pesantrennya, kanan kiri akan mendukung. Oh, jangan bermimpi seperti yang itu. Bisa iya, bisa tidak. Jadi salah satu kendala yang sekarang saya hadapi itu di sekitar pesantren kami, keamanan. Karena kami belum bisa mampu memagar. Magar itu bisa miliaran karena kita luas kan. Nah, hari apa? Kayak kemarin aja yang kehilangan kami udah berapa kali. Kemarin malam dengan izin Allah, semoga Allah ganti, kami baru kehilangan 2 motor di pesantren. Bisa, nggak kehitung itu diambil orang. Ya, kambing, pisang, kayak gitu. Telur ayam, telur takut diambil nggak ada, apalagi kan. Sering sekali. Nah, ketika kita tidak punya arah dalam berkanal berkah, tidak punya mentor, bermasalah. Ya, yang setelah sikap yang benar, dengan niat yang bulat dan benar, arah yang benar, sikap yang benar, artinya kalau terjadi kegagalan, sikap kita ini diperbaiki. Dan yang keempat, mulai dengan sinar senter 100 meter. Nah, coba Bapak bayangkan ya, mobil Bapak kalau dinyalakan di sini paling 100 meter. Tapi kenapa mobil Bapak yang sinar senternya cuma 100 meter cahayanya bisa sampai Bandung kalau Bapak mau? Karena begitu jalan muncul sinar baru. Begitu jalan muncul sinar baru. Memulai itu dari apa yang kita tahu, nggak usah nunggu sempurna. Coba lihat, Kiai Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Modern Gontor, pernah mengatakan bahwa karena Gontor sukses mendidik 4 orang, maka dikasih 40 orang santri. Karena sudah sukses mendidik 40 orang santri, maka dikasih 400 orang santri. Karena sukses mendidik 400 orang santri, dikasih 4.000 orang santri, dan seterusnya. Jadi orang sering berpikir memulai dengan sempurna gitu ya. Contoh, Bapak mau bikin pesantren misalkan, santrinya nggak usah bayang 500 misalkan. Bapak udah ngitung berapa biaya per bulan, berapa gaji guru. Nah, karena Bapak belum punya seuang yang dihitung, oh kalau begitu paling tidak sebulan 100 juta. Pendapatan saya baru 10 juta. Bapak nunggu 100 juta baru mulai. Nggak begitu. Mulai dari center 100 meter. Mulai dari apa yang bisa kita lihat. Ketika itu, anal yang sekarang ada di mode apa? Saya tahunya bisa ngurus pemulung. Mulai urus pemulung. Center pertama. Ternyata muncul sinar baru. Oh nggak efektif. Oh bikin panti. Sinar berikutnya agak lebih panjang. Kemudian, oh ternyata nggak efektif juga kalau masih sekolah di luar. Bikin rumah dik terpadu. Oh nggak efektif juga. Bikin pesantren. Udah bikin sekolah di dalam deh. Sudah nggak keluar kemana-mana anak. Terus saja. Jadi untuk menjadi sempurna itu tidak kayak kita lagi di sini mau ke Bandung di center sama Bapak. Cikampek macet nggak ya? Ini macet nggak? Nggak gitu. Jalan aja. Oh di sini macet, belok gitu kan. Di sini ada hambatan, cari jalan. Intinya dengan sinar senter 100 meter gambarannya Bapak bisa mulai sekarang juga yang Bapak tahu, Bapak mampu. Udah, yang jelas tadi fokusnya mau kemana? Karena kita menjadikan al berkah, ya sudah apa yang bisa lihat? Oh saya ingin yang ada apa misalkan? Baju bekas, jadi kan al berkah, keluarkan baju bekas. Toh sekarang bisa telepon. Kemarin sudah kan di pertemuan yang sebelum ini, berapa banyak orang menjadikan al berkah yang ngumpulin barang bekas, dijual, disedekahkan. Banyak cara. Mulai dengan sinar center 100 meter.
Jadi jangan nunggu mau ke Lampung, senter dulu tuh sampai Lampung baru berjalan. Ya nggak jadi-jadi, udah berangkat aja yang Bapak tahu. Udah sampai di sini nggak tahu sampai tol bagaimana, sampai di sini gimana, ikutin terus. Dan yang kelima, fokus pada tujuan. Kalau yang jelas fokus Lampung, pokoknya mau kemana ke Lampung, belok sedikit nggak apa-apa, Lampung misalnya gitu kan. Jangan belok mau ke Lampung, belok sedikit, mutar sampai Banten, balik lagi ke Bogor, berarti salah fokus itu. Nah, kita fokusnya mau kemana? Ya, saya akan menunjukkan hal berkah. Kita udah tahu lah alasannya. Kenapa? Misalkan, kalau saya meninggal bagaimana kan? Disampaikan bahwa yang bermanfaat, yang bisa memberi manfaat ke manusia akan tetap tinggal di bumi. Wah, saya fokus. Bagaimana saya meninggal, umur saya yang pendek, tapi kebaikannya tidak putus sampai hari kiamat. Pastikan saja di kanal Allah. Apapun, fokus. Jadi dia baru dipikirin, apalagi ya penyempurnaan. Ya, seperti itu. Jadi jelas kita semua diberi kesempatan untuk apa? Diberi panduan untuk memulai dengan 5 langkah. Jadi kita memang tidak tahu apa yang sempurna, tapi minimal 5 langkah ini tahu kita. Mulai dengan niat yang bulat dan benar. Mulai dengan arah yang benar. Mulai dengan sikap yang benar dan mulai dengan sinar senter 100 meter, kemudian fokus pada tujuan. Nah, dalam bertindak, hambatan dalam bertindak pertama, terlalu berhati-hati. Ya berhati-hati boleh, tapi jangan terlalu. Bapak pernah nyupir dengan pasangan kita yang selalu hati-hati. Awas pak, yang terjadi nabrak apa tambah lurus? Sedikit awas gitu, awas gimana? Tambah lancar apa tambah nabrak ya? Karena apa? Ada yang terlalu berhati-hati. Mau pidato, berhati-hati, bersin lupa semua, gitu ya. Sudahlah, salah hal yang biasa. Ya, kita ulangi lagi. Terlalu ingin sempurna. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan eksternal. Jadi nunggu semuanya mendukung, semuanya lingkungan mendukung, ini mendukung. Nggak bakal mulai, Pak. Ya, jadi hambatan-hambatan memulai. Sekali lagi, potensi tanpa aksi tidak akan pernah tidak pernah menjadi prestasi. Saya ulangi, potensi tanpa aksi tidak akan pernah menjadi prestasi. Ya, jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka akan termotivasi, gitu ya. Kenapa orang tidak memulai? Menunggu sempurna, padahal kita tidak tahu kapan waktu yang sempurna. Dan kabar baiknya, para pengusaha, orang sukses di bidang ilmu, para ulama, mereka tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai. Tapi bedanya dengan kita, mereka memulai, dan memulai dengan 5 tadi yang harus kita pelajari untuk bisa memulai, bahwasanya mulai dengan niat yang bulat dan benar, gitu ya. Kemudian mulai dengan sikap yang benar, dengan arah yang benar, mulai dengan sinar senter 100 meter dan fokus. Sebagai penutup, perhatikan ini, virus penghambat aksi adalah menunggu. Virus penghambat aksi apa? Menunggu. Karena itu jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah, maka insya Allah kita akan semakin kaya. Jadi jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi apa? Bersedekahlah. Karena Allah nyuruh bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi hiduplah dengan tenang. Insya Allah bukan sekedar uang yang datang. Kita nunggu uang banyak baru tenang, nggak tenang-tenang, karena uangnya belum banyak. Tapi hiduplah dengan tenang, maka tidak sekedar uang yang datang. Bagus iman kita. Ini virus-virus. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Ya, latihan senyum. Nah, gurunya juga galak. Innal
Alhamdulillah. Nah tuh sampai awal sampai akhir. Kalah banget ya Pak Ustadz. Ya, ada senyum lah ya, biar ngajari senyum gitu ya. Nah, jangan terus-terus, adalah kencengnya dikit, tapi jangan semua kali ya, jangan gas terus gitu ya. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah kamu akan semakin sukses. Jangan menunggu termotivasi bergerak, tapi bergeraklah, maka kamu akan termotivasi. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi waktu untuk terus melanjutkan buku Kanal Berkah ini. Kita baru sampai ke rahasia keempat pada 7 rahasia. Mudah-mudahan selesainya buku ini menginspirasi kita untuk tidak menunggu lagi menjadi kanal berkah. Pastikan kita menjadi kanal berkah, karena umur kita terbatas, sedangkan kita merindukan kebaikan kita tanpa batas. Kita merindukan husnul khotimah, sedangkan husnul khotimah nggak bisa tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, tapi harus menjadi sebuah kebiasaan baik. Baik, untuk menambah berkah majelis ini, mari ketuk haji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dari Ibu. Oke. Baik, saya lupa tadi, saya udah buka pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Ibu? Izin saya menjawab dulu pertanyaan Pak ya. Baik. Yang pertama saya bacakan dulu. Assalamualaikum. Mohon motivasi dan pencerahan bagaimana memanage anggaran rumah tangga. Terkadang tak ada talangan karena ada beli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Contoh ke mall, ya, tidak ke mall, tadinya tidak mau beli apa-apa, akhirnya iman tidak kuat, beli yang tidak bermanfaat. Ayo siapa? Gimana? Ini rumusnya sederhana. Ibu belajar matematika waktu. Dari sana kita belajar bahwasanya ada rumus lakukan yang penting mendesak. Yang kedua, penting mendesak, penting tidak mendesak tidak penting tidak mendesak. Jadi kalau kita mau kemana-mana, pastikan yang dikerjakan yang penting mendesak apa? Dicatat. Tujuannya mau ke mall ngapain? 1, beli ini, 2, 3. Jadi sebelum penting mendesak dibeli, ya jangan tengok-tengok yang lain, ingat ke sana. Urutannya gitu. Lakukan selesai skala prioritas. Kalau kita ke mall, penting mendesak apa? Penting mendesak beli seperti yang kita inginkan. 1, 2, 3. Itu dibeli dulu. Soal nanti masih ada uang, ya itu lain cerita. Jangan baru sampai di mall tengok-tengok, oh menarik, lupa mana yang penting mendesak. Berarti urutannya belum benar ini. Berarti apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak penting, tidak mendesak, sehingga yang penting mendesak terabaikan, atau bahkan yang mendesak tidak penting. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi rumusnya sederhana saja sebetulnya, mengelola skala prioritas dalam segala hal. Jadi tidak hanya untuk belanja Bu, termasuk kita bangun tidur, lakukan penting mendesak dulu. Bukan kita tahu penting mendesak apa bangun tidur, tahajud, baca Quran, beristighfar, bangun tidur penting nih, mau baca WA penting tapi tidak mendesak. Kurang lebih begitu. Jadi kalau ditanya memanage ya seperti tadi. Yang kedua, ibu punya uangnya. Kalau nggak punya uang nggak usah ke mall Bu, bikin sakit hati tahu. Kenapa? Dikir aja. Terus gimana biar punya uang? Produktif, berpikir bagaimana mencari uang, bukan bagaimana cara menghabiskan uang. Gitu ya. Jadi di kita, punten ya, jadi ngelebar nih sedikit boleh? Oke, satu hal. Kita sekolah SD, SMP, SMA sampai tamat. Kuliah sebagian, itu di pesantren. Belajar macam-macam tentang zakat, tentang infak, tapi di antara kita sedikit belajar tentang mengelola keuangan. Gitu. Ternyata ada rumusnya. Mengelola keuangan. Bagaimana caranya? Tahu persis
uang masuk kepada kita. Kalau Robert Kiyosaki, pakar orang kaya di Jepang itu membagi arus masuk uang kepada kita dibagi dua. Ada yang disebut kuadran kanan, kuadran kiri, maka rumusnya disebut cash flow kuadran. Cash flow itu artinya arus masuk uang lah, ini punten ya. Enggak semua belajar ekonomi toh, ada sebagian mungkin dari teknik, saya sekarang menyampaikannya. Cash flow itu arus masuk uang. Arus masuk uang kalau digambarkan begini, ini ada 4 kuadran. Kuadran atas kiri, kuadran bawah kiri, sama yang kanan. Kanan juga atas bawah. Apa yang pertama? Kuadran kiri, masuknya uang karena saya bekerja. Apa keuntungan bekerja? Ya, untung perusahaan saya dapat uang, tapi kelemahannya nggak bisa naik gaji setiap waktu, nggak bebas kita libur. Berarti terikat waktu, terikat pendapatan. Yang kedua, kalau kita ingin bebas waktu, jadilah profesional atau semi chef employee. Misalkan kita menjadi dokter tapi belum punya karyawan. Apa keuntungannya? Punya dokter, jadi dokter, buka praktek dokter tapi belum punya karyawan. Ya kalau kita buka dapat uang, tapi kita boleh nggak nerima pasien kapan saja. Misalkan ada pasien datang, maaf ya saya lagi mau tidur, ya sudah suka-suka saya. Berarti lebih baik daripada yang karyawan. Tetapi riskan ini, riskan. Kenapa? Bayangkan kalau kita, yang pertama lagi, kita sakit dimarah bos. Kita pengen umroh Ramadan misalkan 40 hari di sana, dari sebelum Ramadan kita udah bisa, nggak bisa karena terikat. Yang kedua bisa, tapi kalau saya libur nggak masuk uang. Bagaimana caranya? Yang kuadran kiri tadi berarti kita bekerja untuk uang. Kenapa nggak dipindah ke kuadran kanan? Berusaha. Bagaimana uang bekerja untuk kita? Caranya gimana? Jadi businessman. Misalkan tuh di luar sana banyak. Atau yang saya kenal lah, Bapak kenal yang namanya Hisana Fried Chicken. Ayam Hisana Fried Chicken, ada dengar? Oke, Bapak tahu itu jumlahnya sekarang 1.300-an outlet di seluruh Indonesia. Buka dari subuh sampai malam. Yang punya Pak Tatang, ngaji dengan saya juga. Kemarin waktu mau nulis buku juga dengan saya, tapi belum jadi tulis. Bayangkan Pak Tatangnya ngaji, Pak Tatangnya misalkan ngantar anak, uangnya tetap masuk Pak. Pak Tatang itikaf nih 40 hari misalkan, uangnya tetap masuk Pak. Pak Tatang berenang, uangnya masuk. Uang bekerja untuk kita. Berarti kita membuat kuadran kanan menjadi bisnis. Atau kita investor. Atau mungkin kita prototype, misalkan Bapak beli rumah, kemudian rumah itu kan naik harganya terus menerus. Atau Bapak sewakan. Ini sebelah kanan. Nah ini bedanya kita dengan negeri barat. Orang barat itu HRD-nya kerjanya biasa, tapi aset mereka bekerja luar biasa, nggak ada tanah kosong, dibangun, disewakan. Kita kerjanya mati-matian, asetnya tidur, bahkan nggak punya aset. Kenapa? Nah setelah tahu arus masuknya, arus keluarnya sekarang. Ada yang keluar karena untuk kebutuhan hari-hari, keluar untuk kesenangan, keluar untuk investasi. Kita belum ngerti ilmu ini, udah dapatnya dari bekerja, dihabiskan pula buat kepentingan yang tidak penting, tidak mendesak, habis ngutang. Maka disebut sebagian kita menjadi P12 atau P berapa tuh? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, banyak itu. Ubah dong. Kalau kita sadar bahwa kita sekarang ada di kuadran kiri atas, usahakan turun. Kalau udah usahakan pindah. Kalau nggak tahu diri, kita berarti kalau begitu bagaimana untuk pindah ke kanan? Uang yang ada kita investasikan dengan di samping kita beramal kayak pengeluaran, tapi investasi. Karena apa? Mendapatkan balasan dari Allah. Upayakan kita ada di kuadran kanan. Yang kurang lebih uang bekerja untuk kita. Bu ya, jadi ibu kaya dulu Bu. Belajar manajemen keuangan, besok bikin kelas Bu, saya ajarin. Ya, khusus ibu-ibu belajar manajemen keuangan. Yang kedua, izin bertanya, mohon pencerahannya. Mana yang utama, berinfak untuk saudara dekat atau berinfak untuk warga Pakistan, saudara dekat? Kalau dikatakan memilih, karena saudara dekat berarti nyambung silaturahmi, itu dalam Al-Quran jelas. Nah, tetapi saran saya, berjadilah orang yang tidak ada pilihan, dua-duanya deh. Bagaimana caranya? Keluarga dekat juga kita bantu, Palestina atau negeri-negeri lain yang lagi perlu bantuan gitu ya, terjadi gempa di sana kita bantu. Karena itu yang dibagusi bukan ngatur uang sedikit,
bagaimana kita menjadi kanal berkah yang besar. Karena kanal berkah kan gini, bedanya dengan sungai. Kalau sungai kan diciptakan oleh alam. Dengan izin Allah, kita ke hutan kemana udah ada sungai, tercipta oleh alam sungai. Memang begitu kan? Tapi kalau kanal kan kita yang buat. Mohon maaf, saya di Harapan Indah kan rumahnya ada kanal timur. Bapak tahu itu? Dulu ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada kan? Disodet dari nyalurin dari Kali Ciliwung menuju Tanjung Priok, Pak. Itu samping rumah saya. Nah, begitu pula dalam hidup. Kalau kita ingin menjadi kanal berkah, ciptakan, mengkreat kanal berkah kita sebesar apa? Bagaimana biar airnya tetap mengalir menjadi saluran keberkahan kita? Ya ciptakan tadi. Kita punya, kalau sekarang kita bekerja untuk mencari uang, bagaimana caranya uang bekerja untuk kita, yang dalam bahasa kita dengar passive income. Dan ini tidak diperhatikan oleh kita, sering luput. Padahal ini kajian-kajian luar biasa. Saya tanya, pernah ada yang baca kenapa Abu Bakar ketika lomba dengan sahabat yang lain, lomba sedekah kepada Rasulullah, Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya? Pernah dengar itu? Ya, pernah dengar? Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Nekat dong Abu Bakar? Iya, bukan nekat. Abu Bakar itu punya udah kuadran kanan, kebun kurmanya banyak, ontanya banyak. Ini disedekahkan, besok dapat uang lagi. Nah, Bapak punya uang tabungan segitu-segitu, sedekahkan semuanya. Rasul aja membatasi sepertiga gitu kan. Nah, artinya biar kita tidak membabi buta dalam hal dengan ilmu. Umar, Masya Allah, kebun kurmanya berapa puluh hektar itu, berapa ratus hektar. Jadi disedekahkan separuh, masih ada orang ada pohon uangnya, dalam tanda petik, kalau dalam bahasa kami dimotivasi, punya peternakan uang. Itu Pak yang dibangun. Jadi kita harus punya peternakan uang dalam tanda petik. Terus kita bilang, dunia beda dong. Mohon maaf ya, nggak usah ngurus yatim sampai 20.000 kayak Ummah Wahdah. Kami yang 600 orang harus makan, harus digaji gurunya. Sementara kalau kita minta-minta sama orang bilang, ya Ustadz minta-minta, ngomongin. Terus Ustadz ngomongin pasif income, bikin pohon uang, ya bikin dunia, ternak uang. Terus itu yang 600 orang dikasih makan dari mana, saya tanya? Kalau nggak ada pohon uangnya, kalau kita nggak usaha. Kita kan begitu, komentator kita itu. Ada Ustadz minta sumbangan, Ustadz kerjanya minta sumbangan. Ustadz bisnis, ya Ustadz cinta dunia, hubud dunia. Memang repot kalau jadi komentator ya. Iya, jadi kita harus ngobatin komentator, caranya jadi pemain lah, biar nggak tidak ngomentari. Insya Allah ini bermanfaat. Jadi kalau saya tanya mana yang utama, ya tentu lebih baik kalau harus memilih, ini keluarga nggak makan, sementara di sana di Palestina juga butuh bantuan, keluarga dulu. Karena dengan keluarga di samping berinfak kita nyambung silaturahim. Tapi saran saya, berpikirlah yang hebat dua-duanya. Caranya gimana? Pikirkan bagaimana kita punya passive income yang bagus. Oke, saya tanya, kalau Bapak boleh milih, ingin pendapatan sebulan 1 juta apa 100 juta? 100 juta. Yang dipikirkan sama Bapak, nolong ini, nolong itu, udah listrik masjid saya deh. Di sini Duta Indah berapa masjid? 3. Listriknya saya semua. Enteng kan? Enak kan? Ya lu dimintain sumbangan aja ngitung, ngeluarin 100.000. Tapi kok kegedean 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 yang dipilih mana kadang-kadang? Jagoan dikit dong kalau ngambil dompet, yang diambil yang paling besar gitu kan. Kenapa? Nggak ada tabungnya. Makanya punya tabungan, punya passive income. Keluarkan di sini 1 miliar masih ada, besok punya lagi tuh 1 miliar, karena sebulannya kita 1 miliar. Keren kan gitu? Keren, mustahil ya, terserah ya. Bismillah, bisa. Terima kasih. Insya Allah bila diperkenankan, tetap materi-materi saya tetap motivasi yang berkaitan dengan Islam, yang biar menambah pengayaan ya, siapa tahu ada manfaatnya. Yuk sekali lagi tutup dengan doa kafaraah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.